1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak manis bergandengan tangan bermain bola salju. Tuan Yo, maaf atas sambutan yang kurang layak. Tuan besar keluarga Yo, orang terkaya, kok sempat-sempatnya datang ke rumah sakit jiwa tempatku ini. Dia ini agak aneh, Anda. Minggir. Anan, maafkan aku. Aku terlambat datang. Mau pulang bersamaku? Mama melarang Anan main dengan orang yang tidak dikenal. 3 tahun lalu, saat dia baru dikirim ke sini. IQ-nya cuma seperti anak 3 tahun, kami tidak pernah menyiksanya. Masalahnya, siapapun yang macam-macam dengannya pasti kena sial. Anan, lihat aku. 3 tahun lalu, saat aku dalam bahaya. Kaulah yang turun dari langit menyelamatkanku. Aku pernah bilang akan membalas budimu, kamu masih ingat? Tidak apa-apa Anan, aku mencarimu 3 tahun lamanya. Aku tidak menyangka, kamu ternyata dikirim ke tempat ini. Anan, jangan takut, aku paman muda. Kalau kamu suka Anan, maka Anan ikut pulang denganmu. Anan, kamu tenang saja, keadilan yang menjadi hakmu. Akan kutuntaskan satu persatu, ayo pergi. Baik. Anan, selamat datang di rumah. Salam hormat untuk Nona An. Anan, lihat barang-barang di sini. Ada yang kamu suka? Mulai sekarang. Kamu punya mainan dan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Bawa Nona An mandi dan berdandan. Dengan hormat yang sama seperti kepadaku. Baik. Nona An, silakan ikut saya. Ayo. Untukmu. Anan suka paman muda. Tuan muda, semuanya sudah siap. Anan. Ayo, kita pergi. Pergi ke acara pertunangan suamimu. Asyik, main-main. Kali ini keluarga Jia benar-benar naik kasta. Perjanjian nikah dengan keluarga Song berbeda. Sambut kedatangan Tuan Besar. Anan, masih ingat yang paman muda bilang di mobil? Nanti setelah masuk, paman muda kasih kertas dan pulpen. Kamu tulis. Namamu sendiri di kertas, bisa? Nama Anan bagus. Mau tulis? Pintar sekali. Paman muda baik. Permennya manis. Kamu makan juga. Kamu makan. Tuan Jiayi, apakah Anda bersedia menerima Nona Song Weiwei? Setia sampai mati? Saya bersedia. Nona Song Weiwei, apakah Anda bersedia menerima Jiayi? Setia selamanya? Saya bersedia. Saya keberatan.
Siapa pria itu? Wibawanya kuat sekali. Entahlah, belum pernah lihat orang seperti ini. Tapi, yang di belakangnya, mantan istri Jia di hari bahagia? Dan Nona Song, dia datang cari sial? Tunggu saja diusir keluar. Orang gila itu, kenapa bisa bersama orang seberwibawa ini? Kukira siapa? Ternyata mantan istri Jai. Adik Anu, ada apa? Orang gila saja bisa datang ke acara seperti ini? Apalagi bersama pria pincang seperti itu. Anuo, siapa yang menyuruhmu datang? Cepat balik ke rumah sakit jiwa. Jangan bikin malu di sini. Begini cara keluarga Jia menjamu tamu? Mengusir istri sah sendiri di depan semua tamu? Istri sah? Orang gila macam dia? Mana layak? Dengar itu, orang gila? Kamu itu seperti sampah yang dibuang begitu saja. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Aku cuma sentuh pelan sedikit, dia langsung lebay kayak mau mati. Dasar gila. Kepalaku sakit banget. Anan, kamu nggak apa-apa? Aku ingat semuanya. Aku ini nona besar keluargaan. Anuo. Jiai. Song Weiwei. 3 tahun lalu kalian jebak aku. Pasangan mesum. Meremehkan orang gila. Akan kutunjukkan cara orang gila menghancurkan kalian. Wah, sudah selesai? Dasar orang gila, dramanya banyak banget ya. Orang gila. Kak, orang gila itu maksudnya apa sih? Kakak yang ini, orang gila itu gimana caranya acting? Orang gila itu ya kayak kamu gini? Ah, minggir. Kamu berani sentuh dia lagi? Kamu tahu dia itu siapa? Sudahlah, aku nggak mau ribut sama orang gila kayak kamu. Walau mungkin kamu nggak ngerti omonganku. Tapi aku tetap harus kasih tahu kamu, mulai hari ini. Aku akan jadi istri Jai. Aku akan jadi nyonya besar di keluarga Jia. Dan kamu, diam saja di rumah sakit jiwa menunggu mati. Kamu nggak apa-apa? Woi, mati aja kamu sana. Kamu tuh nggak ada gunanya. Dasar orang gila. Aku ini putri kandung keluargaan yang tersesat di luar. Aku dibesarkan guruku, bertahun-tahun latihan spiritual di gunung. Tak disangka, turun gunung cari keluarga, malah jadi gila. Aku dijebak oleh putri palsu, dan dipaksa menikah dengan lelaki brengsek bernama Jai ini. Kamu nggak apa-apa? Nona Song, karena kau begitu suka menyuruh orang mati. Bagaimana kalau aku antar kau duluan ke alam baka? Paman muda yang entah datang dari mana ini. Ternyata benar-benar tulus menyayangiku. Paman muda, apa dia sedang menopause? Dia galak sekali. Anan jadi takut. Anan jangan takut, mulai sekarang ada aku. Hanya kau yang berani menindas orang lain, tak ada yang berani padamu. Anan suka paman muda. Paman muda paling baik sama Anan. Dasar anak manis, habis makan permen makin pandai merayu saja. Jiai, Song Weiwei. Karena kalian memandang rendah orang gila sepertiku. Tunjukkan padamu, bagaimana orang gila bisa mempermainkan kalian sampai mati. Kau ini cuma orang cacat yang entah datang dari mana. Berani-beraninya bertingkah seperti penguasa. Sok penting sekali. Kurang ajar. Tuan muda kami bukan orang yang bisa kau hina sembarangan. Siapa yang mengizinkanmu berlaku semena-mena di wilayah keluarga Jia? Rampasan. Keluarga Jia tak pantas. Kau selingkuh, keluar tanpa apa-apa. Yatim piatu, 3 tahun numpang di keluarga Jia. Tak berkontribusi. Yang diusir justru dia. Siapa bilang? Dulu kalau bukan karena aku tak nyaman, lalu perbaiki feng shui kalian. Mana mungkin bisnis keluarga dia beberapa tahun ini bisa mulus dan sukses seperti sekarang? Kalau begitu kenapa kau menikahi perempuan yatim piatu? Aku.
Dia cuma orang gila. Uang di tangannya. Hanya buang-buang sumber daya. Uang di tanganku. Agar maksimal. Pilih, keluar tanpa harta dan cerai aku. Atau aku sebagai suaminya akan memasukkannya lagi ke rumah sakit jiwa. Seorang cacat, jual mahal sok berkuasa. Belum pernah kulihat orang yang setebal muka ini. Beri dia pelajaran. Ah, gelangku. Hong Liu dan si kodok jelek itu jatuh berdua. Lucu sekali. Tuan Jia, Nona Song, kebanyakan berbuat jahat, kena batunya kan? Kenapa aku bisa jatuh tiba-tiba? Aneh sekali. Jiai, kamu harus tahu, dengan kekuasaanku, aku punya 1000 cara untuk membuatmu tanda tangan. Hari ini, kamu harus ceraikan aku. Cuma orang gila, merasa dirinya berharga. Pengacara Zhang, tolong buatkan surat perceraian. Tanda tangan, pergi. Jangan harap bisa kamu bawa. Mulai sekarang, kamu itu, anjing liar tak bertuan. Tak ada dendam, tapi kau kirim aku ke rumah sakit jiwa. Kalau bukan karena Yoel, aku bisa mati di dalam sana tanpa ada yang tahu. Kami para praktisi tidak bisa semena-mena menyerang orang biasa. Tapi kalau kamu mencari mati sendiri, beda cerita. KKI, dia belum tahu kalau sebentar lagi dia cuma bisa jadi pengemis. Kasihan sekali ya. Siapa suruh dia tidak betah di rumah sakit jiwa? Malah bikin keributan di hari bahagia kita. Memang nasibnya murahan, pantas mati kelaparan di jalanan. Murahan dan anjing, awet. Kalau aku tidak kasih pelajaran, kalian pikir bisa berbuat semena-mena. Tante Hong Liu, kenapa? Kamu jadi simpanan suami orang? Kenapa? Kamu mencari laki-laki dari tempat sampah? Kamu panggil aku apa? Tante Hong Liu. Paman muda, lihat gayanya itu. Mirip sekali dengan ikan Hong Liu, tidak? Ya, mirip sekali dengan Hong Liu. Lagi pula aku dengar, perempuan yang memeluk suami orang lain. Itu namanya selingkuhan. Selingkuhan itu apa artinya? Anan, selingkuhan itu bukan orang baik. Jangan sekali-kali menirunya. Iya, Diam kamu, orang gila. Kamu panggil aku tante masih kumaafkan. Sekarang kamu bilang aku selingkuhan? KKI. Sayang, maaf kamu tersakiti. Dulu karena dia orang gila. Tidak bisa diajak tanda tangan cerai. Tapi sekarang, Om di sini, aku usir dia. Tante, tolong. Jangan panggil aku tante. Baiklah, Nona tua. Kamu. Tuan muda, saya lihat Nona Anan bicaranya lancar sekali. Sepertinya nanti Anda harus sabar membimbingnya. Dia pasti akan berangsur pulih. Tentu saja. Anan kita memang selalu pintar. Wei, buat apa marah-marah sama orang gila? Tunggu perjanjian cerainya berlaku, kamu mau lampiaskan kekesalanmu. Silahkan saja semaumu. Mau lampiaskan kekesalan padaku? Ukur dulu siapa kalian. Semua hinaan yang pernah kalian lakukan padaku akan kuhitung satu persatu denganmu. Nanti saat kamu jatuh miskin dan hidup di jalanan, lihat saja bagaimana aku menghancurkanmu. Dasar gila, cepat naik. Dengar, mulai hari ini, jangan ganggu dia. Lahir ke dunia ini, Wah, paman muda kalau sedang marah. Ternyata tampan juga ya. Permennya hancur lagi. Paman muda, tanda tangan itu apa? Enak dimakan? Karena sikapmu buruk, biar kuajari kalian cara menjadi manusia. tanda tangan memang tidak enak dimakan. Tapi setelah tanda tangan, Anan kita akan bebas. Tidakkah kamu lihat? Permen Anan jatuh. Ambilkan permen. Beri dia permen, cepat. Tanda tangan, permen dibeli. Benarkah? Tentu, paman muda jamin. Kamu dengar itu? Cepat tanda tangan. Anan sayang, kamu tanda tangan ini dulu ya. Nanti aku kasih permen, oke? Tante Hong Liu, sepatu tante bagus sekali. Berkilau, Anan suka. Boleh kasih buat Anan? Kasih. Asal kamu selesai tanda tangan, langsung aku kasih. Oh, ada burung berkilau juga.
Anan suka. Aku kasih tanda tangan. Baiklah, Anan mau tanda tangan, tapi kalian harus bawa itu ke sini. Anan mau sama paman muda. Kamu cepat. Kamu tidak dengar Anan bilang mau bersamaku? Baik, aku kasih. Aduh, kenapa kalian semua berlutut? Mungkin mereka memang mau berlutut supaya Anan tanda tangan. Pas sekali, Anan tinggal coret-coret di sini. Asal kamu coret-coret saja. Oh, jadi tanda tangan itu cuma gambar lingkaran sembarang? Sudah selesai, gambar kura-kura. Jiai, kalau tangannya terluka sedikit saja. Surat yang mau kamu tanda tangani tidak akan pernah selesai. Kabar Nona Song yang merebut suami orang, aku jamin akan segera menyebar ke seluruh internet. Aduh, maaf Tante Hong Liu. Gaun Tante sekarang juga jadi kura-kura. Ini edisi terbatas, dasar perempuan menyebalkan. Paman muda, Tante Hong Liu galak sekali. Anan takut, Anan tidak mau tanda tangan. Anan tidak mau gambar kura-kura lagi. Anan juga tidak mau permen. Ah, Om dan Tante Merah, kalian sekarang. Sudah jadi kura-kura merah semua. Anan takut. Anan tidak takut, paman muda ada di sini. Dua kura-kura merah ini tidak akan berani macam-macam padamu. Peri tak puas, surat tak ditandatangani. Masalahnya sudah sebesar ini. tak tanda tangan, esok Song jadi tertawaan. Seluruh Bandung, bahkan seluruh negeri. Anwo, berhenti menangis. Apa maumu supaya kamu mau tanda tangan? Katakan, apa maumu supaya kamu mau tanda tangan? Kalau begitu, Om dan Tante, mintalah pada Anan. Seperti yang di TV. Bilang, mohon Nona besar Anwo tanda tangan. Terus bilang, kami semua orang brengsek. Kalau Anan senang, Anan berhenti gambar lingkaran. Perempuan ini beraninya menyuruh Tuan Muda Jia dan Nona Song mengaku sebagai orang brengsek di depan umum. Dia benar-benar gila. Tidak dengar ucapan Anan? Minta. Mohon Nona besar Anwo tanda tangan. Dua orang brengsek ini bicara apa? Tidak terdengar jelas. Tanda tangan, kau akan lebih sengsara dari mati. Anwo, aku akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Mohon Nona besar Anwo tanda tangan. Kami orang brengsek. Seru, seru. Baiklah, Anan tepati janji. Sudah ditandatangani. Tuan Muda, semua dokumen sudah lengkap. Anan sudah puas bermain? Anwo, kamu mati. Paman muda, cara bicara orang ini seperti anjing gila. Anan paling takut anjing. Cepat suruh orang tangkap dia. Apa katamu? Anan dengar, anjing yang suka gigit orang itu anjing gila. Cepat panggil orang untuk menangkapnya. Anan benar. Anjing gila seperti ini memang harus ditangkap. Kalian keterlaluan. Panggil orang. Tangkap perempuan cantik yang cuma bisa sembunyi di pelukan pria ini. Paman muda tolong Anan. Anjing gila mau gigit orang. Tidak dengar? Tangkap anjing gila ini. Yo jangan-jangan. Kamu rela merusak hubungan dengan keluarga Jia demi wanita ini? Kamu itu. Aku katakan sekali lagi, Anwo adalah orangku. Jangan berani kamu menyentuhnya. Betul. An-an itu milik paman muda. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Paman muda kamu itu cuma orang cacat. Sampah yang cuma bisa duduk di kursi roda. Kamu pikir dia? Jangan hina dia. Paman muda, hajar dia. Hajar. Baik, Tuan Muda. Tamparan ini untuk hatimu yang busuk. Tamparan ini untuk kelakuanmu yang bejat. Yo coba sentuh aku sekali lagi. Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, demi perempuan seperti ini,
kamu pasti kena masalah. Keluarga Jia tidak akan melepaskanmu. Hajar. Tunggu. An-An, kenapa kamu membelanya? Apa karena pelukan paman muda tidak nyaman? Ekspresi dan nada bicara seperti ini, pantaskah muncul pada tuan mudaku yang berharga? Tidak begitu. An-An paling suka paman muda. Hanya saja An-An dengar dari orang. Anak baik itu suka menolong. Om Yo Cheng sudah menampar berkali-kali, pasti tangannya capek. Lain kali biar An-An saja yang menampar. An-An juga mau jadi anak baik. Tamparan ini, sampai kulitmu robek dan dagingmu terbuka. Biar kau tahu apa itu bunga bermekaran di wajahmu. Namaku bukan Annuo. Dasar bodoh. Paman muda, tanganku sakit sekali. Lain kali untuk hal begini. Biar Yo Cheng saja yang melakukannya. An-An ini sedang menolong orang. Tamparan ini pantas kau terima. An-An, tanganmu tidak apa-apa? Masih sakit? Masih sakit. Paman muda tiup dong. Bagus, bagus sekali. Satu bidadari, satu orang pincang. Sekarang satu persatu naik ke atas kepalaku. Padahal hari ini, aku tak berniat macam-macam. Sekarang, kalian mati. Coba lihat bagaimana cara mengambil nyawaku. Panggil orang. Tangkap mereka semua dan bawa masuk. Bagus, Yoer. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau sudah lama ganti semua orang keluarga Jia. Pantas, hari ini berani sesombong ini. Berapa yang Yoer bayar pada kalian? Aku bayar 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Siapa tangkap, langsung bawa pulang. Paman muda, anjing gila ini kelihatannya kaya sekali ya. Tenang. Dia tidak sekaya aku. Kalau kau suka, semuanya bisa kuberikan padamu. Yo Cheng ini tuan muda. Pindahkan semua saham atas namaku. Seluruhnya ke atas nama An-An. Tuan muda ini. Lakukan saja seperti perintahku. Baik. Paman muda baik sekali. An-An paling sayang paman muda. Kalau kamu cium aku sekali lagi, akan ada hadiah lebih banyak. Benarkah? Cukup. Kalian benar-benar keterlaluan. Dasar cacat. Hari ini ada banyak orang di sini. Aku tidak percaya. Hari ini kamu dan wanita sok suci ini bisa keluar hidup-hidup. Berani. Siapa sentuh aku? Nona besar keluargaan Jakarta. Keluargaan hentak kaki, bisnis bergetar. Nona besar, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ada hubungannya dengan wanita sok suci ini? Kalian ini siapa? Tahu tidak ini wilayah siapa? Berani-beraninya menerobos masuk. Nona besar. Qianxing akhirnya menemukan Anda. Anda telah menderita. Hormat kepada Nona besar. Annuo ternyata Nona besar keluargaan dari Jakarta. Bagaimana mungkin ini terjadi? Keluargaan akhirnya datang juga. Paman muda. Mereka sedang membicarakan An-An. Mereka memanggil An-An. An-An. Apakah An-An ini nona besar keluargaan? Apakah aku benar? Tentu saja. Anda adalah Nona besar keluargaan yang terhormat. Berjumpa dengan Nona besar keluargaan, cepat beri hormat. Hormat kepada Nona besar keluargaan. Bagus. Benar-benar drama yang dirancang dengan matang. Yoer, aku tidak menyangka demi perempuan gila ini. Kamu benar-benar repot sekali. Kalian ini, orang-orang terpandang di Bandung, tapi ditipu oleh beberapa aktor. Kalian percaya? Perempuan bodoh kupuaskan 3 tahun. Yang nurut padaku, Nona besar keluargaan. Benar-benar lelucon terbesar di dunia. Tapi An-An memang benar nona besar. 3 tahun lalu kuselidiki dia. Dia cuma perempuan yatim piatu, asal-usulnya tidak jelas. Sama sekali bukan Nona besar keluargaan.
Dan kau, berani mengaku sebagai keluargaan, sama saja cari mati. Jangan demi uang receh dari Youer itu. Nyawamu malah melayang di Bandung. Seluruh Bandung mana ada yang tidak tahu kalau Annuo itu benar-benar orang gila. Kalau dia benar putri mahkota An Corporation. Aku ini Ratu Langit. Kalau kau mau berbalik sekarang, masih belum terlambat. Benar, asal kau tahu diri. Merangkaklah di bawah selangkanganku, lalu menggonggong 2 kali. Buatku senang, hari ini ku bebaskan kau. Kalau tidak, 3 tahun lalu, aku bisa membuat dia jadi gila. Kini kau bisa kulenyapkan. Tanpa jejak. Hilang akalku karena dia. Jiayi, kau jahat pada Nona An. Kau. Kakak Qianxing jangan marah. Karena dia bilang, dialah yang membuatku jadi begini. Sekarang giliranku. Paman muda, tak mau kutunduk, biar dia rasakan. Bagaimana rasanya jadi orang gila? Boleh ya? Boleh, semua terserah Anan. Youer, Annuo, kalian berani sentuh aku. Keluarga Jia tidak akan membiarkan kalian. Dasar pura-pura suci. Awalnya hari ini aku cuma mau mengusirmu keluar, dasar sampah. Tapi sekarang, aku mau kau merangkak ke sini. Berlutut di depanku, membenturkan kepalamu dan minta maaf. Mungkin, masih bisa ku pertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu utuh. Anjing kok bisa bicara sambil berdiri? Anjing yang berbuat salah harusnya tiarap di tanah. Mengibaskan ekor dan memohon ampun, baru benar. Sudah dengar jelas? Nona besar suruh kau tiarap. Kalian berani menyamar jadi keluargaan. Benar-benar kejahatan yang pantas dihukum mati. Ayo, tangkap mereka sekarang. Aku beri hadiah seumur hidup. Kekayaan dan kemewahan. Mati kiamat tak sadar, menyedihkan. Wah, banyak sekali orangnya. Asyik, asyik. Kalau begitu kita main. Tangkap-tangkapan anjing, yuk. Terserah Anan mau main bagaimana. Kalian juga maju. Berhenti, kalian berani sentuh Jai? Keluarga Jia tidak akan melepaskan kalian. Aduh, anjingnya sudah jatuh ke lantai. Dasar sampah. Hadang mereka. Untuk apa aku pelihara kalian? Kau. Beraninya kau. Ah, kakiku. Kakiku patah. Wah seru. Tapi anjing yang satu ini, kok cuma bisa menjerit, tidak bisa menggonggong? Kau tidak patuh, ya. Annuo, beraninya kau perlakukan aku seperti ini. Aku pasti. Jiai, mematahkan satu kakimu. Itu cuma bunga. Semua derita dan jebakan kalian padaku. 3 tahun ini, akan kutagih lengkap dengan bunganya, sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, akan kuhitung semua. Ini, baru permulaan. Anan itu gadis yang sangat baik. Siapapun yang pernah menyakiti Anan, harus. Kakak Yi, kau tidak apa-apa? Minggir. Aku belum lumpuh total. Tidak seperti orang-orang tertentu. Yang hidupnya cuma di kursi roda, jadi sampah tak berguna. Penghinaan hari ini, akan kuingat. Lain waktu. Keluarga Jia pasti membalasnya 100 kali lipat. Keluarga Jia? Sudah tidak ada lagi keluarga Jia. Omong kosong. Kau kira kau ini siapa? Waktumu hampir habis. Telepon dari ayahku? Ayah, cepat selamatkan aku. Anak durhaka. Apa yang kau lakukan di luar? Pengawas pasar modal dan polisi. Tiba-tiba datang dan menguasai kami semua. Kok bisa begini? Tamat sudah. Keluarga Jia hancur. Kau setuju menandatangani perjanjian cerai dengan orang bodoh ini? Cuma untuk melumpuhkanku, supaya kau bisa menyerang diam-diam. Menghancurkan keluarga Jia. Licik sekali hatimu. Kaulah yang lebih dulu mengusir Anan tanpa memberi apapun. Maka aku yang membuat keluarga Jia bangkrut. Anan tidak takut, kan? Tidak. Ada paman muda di sini, Anan tidak takut. Mulai detik ini, kau tak ada hubungan lagi dengan keluarga Jia. Sudah lelah? Ayo pulang. Youer, kau hancurkan bisnis keluargaku. Tunggu saja kau dihajar mati oleh keluarga Jia. Dan si bodoh ini juga. Setelah dia pergi dari keluarga Jia, pergi darimu, dia cuma yatim tanpa siapa-siapa. Mati lebih tragis dariku. Jiai, 3 tahun kau siksa aku diusir tanpa sepeser pun. Sekarang seluruh keluarga Jia hancur. Itu baru adil. Ayo pergi. Baik.
Nona besar. Tuan Yo, terima kasih sudah menemukan kembali nona besar kami. Qianxing mewakili keluargaan, akan selalu mengingat kebaikan ini. Tugasku bawa nona besar pulang ke keluargaan. Untuk kembali ke akar keluarganya. Kau tidak bisa membawanya pergi. Apa maksud Tuan Yo? Urusan internal keluarga entah menarik, tapi aku tahu satu hal. 3 tahun lalu, Anan baru turun gunung langsung diserang orang jahat. Dia sampai tak waras ke sini. Bagaimana aku bisa percaya? Kalau dia pulang bersamamu, dia pasti aman. Dia tampak tulus padaku. Tapi orang yang mencelakaiku ini sangat takut aku kembali. Pasti karena kemunculanku. Mengancam kepentingannya. Sekarang aku juga tidak tahu. Apakah ibuku baik? Aku harus pulang untuk cari tahu. Tuan Yo, 3 tahun lalu aku gagal sebagai pengawal. Karena itu orang jahat berhasil. Kali ini tak akan kuulang. Kondisimu juga sulit. Bagaimana kau bisa menjamin bisa selalu melindungi nona besar setiap saat? Kurang ajar. Berani bicara begitu pada tuan muda. Apapun. Hari ini, nona besar harus kubawa pulang. Tuan muda, nona andarah daging keluargaan. Kembali ke akar. Anan, kamu mau ikut pulang bersamanya? Yoel sudah membuat masalah dengan keluarga Jia demi aku. Aku tak ingin menyeretnya lagi. Pada akhirnya harus aku tempuh sendiri. Paman muda bilang, keluarga An adalah rumah Anan. Anan mau ikut pulang bersamanya. Kalau Anan sudah setuju, biarkan dia pergi. Orangnya kuserahkan padamu. Tapi kalau sampai Anan terluka sedikit saja, aku, Yoel, pasti akan datang sendiri ke Jakarta. Untuk menuntut penjelasan dari keluargaan. Tuan Yo tenang saja. Qianxing akan mempertaruhkan nyawanya. Untuk melindungi nona besar. Paman muda, ini untukmu. Manis. Anan akan merindukan paman muda. Paman muda, lain kali. Boleh Anan sering main ke sini? Tentu saja boleh. Pintuku selalu terbuka untukmu. Anan paling sayang paman muda. Paman muda harus ingat Anan, ya. Apa yang sudah terjadi di keluarga An selama 3 tahun ini? Guru muda, ternyata Anda tidak gila? Gila apanya? Cepat bicara. Sejak Anda menghilang, guru khawatir terjadi sesuatu padamu. Dia menyuruhku menjemputmu. Jatuh sakit dan tidak bisa bangun karena hilangnya dirimu. Putri palsu An Mingju. Bekerja sama dengan cinta lama ayahmu. Mempermainkan ayahmu habis-habisan. Kalau kamu tidak segera pulang, An Corporation akan jadi milik mereka. Sudah kuduga. Kejadian itu pasti jelas dari An Mingju. Lebih baik dia berdoa agar ibuku cepat sembuh. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Yong Cheng. Ya. Kirim orang segera untuk mengawasi setiap gerak-gerik keluargaan. Kalau ada perubahan sekecil apapun, segera laporkan padaku. Baik, tuan muda. Wang Jiancheng dari Jakarta. Dia minta kerjasama. Bagaimana? Untuk hal sepele seperti ini, putuskan sendiri saja. Entah apakah Hanan bisa tidur nyenyak di tempat baru. Nona Anan sepertinya bukan hanya menyelamatkan tuan muda, tapi mungkin juga menanam jimat cinta padanya. Bertahun-tahun begini. Belum pernah kulihat tuan muda begitu peduli pada seseorang. Berhenti. Siapa kalian? Buka matamu baik-baik. Dialah nona besar asli keluargaan. Nona Annuo? Nona besar keluargaan. Bukankah seharusnya Nona An Mingju? Kalian ini sebenarnya. Tampaknya selama bertahun-tahun, si perampas sarang ini sudah membuat para pelayan lupa siapa tuan sejati keluargaan. Wah. Kukira siapa yang bikin keributan sebesar ini. Ternyata kakakku yang hilang begitu turun gunung. Kenapa? Di luar sana sudah tak bisa bertahan. Seperti anjing liar. Akhirnya pulang dengan ekor terjepit? An Mingju, aku tanya sekali saja padamu. 3 tahun lalu, aku turun gunung. Aku langsung diserang orang gelap, dibuat jadi linglung, lalu dijebak. Untuk dinikahkan ke keluarga Jia. Apakah semua ini perbuatanmu?
Andai itu perbuatanku, mau apa? Sekarang seisi keluargaan. Siapa yang tak kenal aku, An Mingju? Akulah nona besar di sini. Kau? Sudah seharusnya kau mati di luar sana. Kalau kau tahu diri, cepat pergi. Daripada nanti ayah pulang, kau yang akan kena batunya. Tak sopan kau di keluargaan. Kalau begitu, biar kuajari langsung. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Nona besar, apa yang terjadi padamu? Nona besar ajar tata krama. Jangan ganggu. Karena kau memanggilku kakak, sebaiknya kita berdua saling bertukar pelajaran hari ini. Cepat minggir. Kalau terjadi apa-apa pada nona besar, Tuan besar tidak akan pernah memaafkan kalian. Nona besar sedang mewariskan tata krama asli keluargaan di dalam. Kita sebagai pelayan cukup mendengarkan saja, tidak perlu ikut campur. Tuan, celaka besar. Sepertinya ada banyak teman baik yang mengikuti adikku. Mereka sepertinya sangat menyukaimu. Malam ini, mereka akan menemanimu. Tahu kata pantas. Kamu pakai ilmu hitam apa padaku? Beraninya kamu? Ilmu hitam? Adikku sepertinya masih belum sadar dari halusinasinya. Kamu tidak terima? Silakan coba saja. Ayah paling sayang padaku. Aku ini nona besar keluargaan. Anak haram. Aku lapor ayah. Coba saja kalau berani. Berani mengaku nona besar? Tak pantas. Aku tidak tahu. Demi merebut tempatku. Saat aku baru turun gunung, kamu membuatku jadi gila dan bodoh. Lalu menjebakku agar menikah dengan Jiai si sampah itu. An Mingju, kamu mati pun tidak cukup. Kepalaku sakit sekali. Aku benar. Kau anak haram tak jasuh. Dulu seharusnya kusuruh Jiai memberimu obat 2 kali lipat. Kau jadi mayat, seperti ibumu. Tidak bisa bangun seumur hidup, itu baru bersih. Jadi benar kamu. Apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Apa yang terjadi ini? Tolong. Anuo, tunggu saja. Tunggu ayah pulang. Aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Mencabik-cabik tubuhmu. Baik, aku tunggu. Sekalian biar semua orang tahu, keluarga An sudah membesarkan seorang anak perempuan selama lebih dari 20 tahun. Sebenarnya dia ini perempuan macam apa? Nona besar, kamu kenapa? Ya ampun. Tuan besar sudah pulang, mobilnya sudah sampai di depan. Anuo, ajalmu sudah dekat. Tunggu ayah pulang. Pasti dia akan bela aku. Kamu tunggu saja diusir dari rumah ini. Mingju, kamu tidak apa-apa? Dia, ibuku? Ibuku? Kenapa dia begitu sayang pada putri palsu? Bibia, akhirnya kamu pulang. Aku takut sekali. Namanya tidak cocok. Ternyata dia bukan ibuku. Jangan takut, sayang. Bibia di sini. Ya ampun, lehermu merah begini. Siapa yang menampar? Kakak. Begitu kakak pulang, dia langsung mengurungku. Bilang aku dulu menjerumuskannya, lalu memukuliku. Si Yuan, lihatlah putrimu ini. Baru pulang sudah bertingkah sombong sekali. Apa ini tamparan untuk wajah Mingju? Ini tamparan untuk wajahmu. Untuk wajah keluargaan. Anuo, apa yang Mingju katakan itu benar? Kalimat pertama ayah padaku, ternyata untuk membela putri angkatnya. Menghakimiku. Aku tanya kamu bisu. Benar, aku yang menampar. Tapi dia pantas ditampar. Kalau dia berani macam-macam lagi, aku tidak akan melepaskannya. Si Yuan, kamu dengar. Dia mengaku, dia menindas Mingju seperti ini, benar-benar keterlaluan. Apa salah Mingju sampai harus menerima perlakuan ini? Kurang ajar. Sudah memukul orang masih membantah. Sekarang juga. Minta maaf pada Mingju. Minta maaf? Kenapa ayah tidak tanya dulu alasanku memukulnya? 3 tahun lalu, dialah yang membuatku jadi bodoh. Dia yang menjebakku. Menjodohkanku dengan Jiai. Dia hampir menghancurkan seluruh hidupku. Kamu bilang Mingju mencelakaimu? Mana buktinya? Omong kosong tanpa bukti. Kamu mau memfitnah adikmu?
Baik. Kalian mau bukti, kan? 3 tahun lalu, aku diserang diam-diam. Dibuat gila, dijebak menikah dengan keluarga Jia. Apa kau yang melakukannya? Ya, aku yang lakukan. Keluarga An sudah tahu. Hanya aku, An Mingzu, si nona besar. Kau gadis liar tanpa nama dalam silsilah. Kau seharusnya sudah mati di luar sana. Nah, apa ini termasuk barang bukti, ayah? Bukan begitu, ayah. Kakak yang memaksaku. Dia menakut-nakutiku. Si Yuan, ini pasti An Nuo yang memaksa Mingzu bicara seperti itu. Tidak bisa dianggap serius. Lihat saja luka di leher Mingzu ini. Ini bukti nyata. An Nuo, dia cuma iri pada Mingzu. Kupaksa? Benar-benar kasih sayang ibu dan anak yang mengharukan, ayah. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ibuku, Baiking, sebenarnya pergi kemana? Apa dia tahu aku sudah kembali? Cukup, buat apa menyinggung dia lagi? Kau. Hari ini ramai sekali, ya? Ini jelas bukan penyakit biasa. Ribut apa? Ribut apa? Aku belum mati. Rumah ini sampai berantakan begini. Kakak, kau datang tepat waktu. Lihatlah ini. Begitu An Nuo kembali, dia langsung menggila dan menyiksa Mingzu. Mingzu ini juga putri yang kalian rawat susah payah. Betapa kejamnya. Kau harus bela Mingzu. Bu, sakit sekali. Nuo, apa yang sebenarnya terjadi? Mama, tadi aku lihat ada kotoran di leher adik. Hitam. Aku mau bantu. Paman bilang harus suka menolong. Siapa paman muda itu? Kalau Mama bertanya begitu, berarti dia bukan pamanku. Itu tak penting. Yang penting ada yang memakai. Susunan Feng Shui jahat untuk menggerogoti daya hidup dan keberuntungan Mama. Kak, dengarkan dia. Dia masih pura-pura bodoh. Dia memang sengaja. Baiking, kondisi tubuhmu sedang buruk. Jadi tidak usah ikut campur urusan ini. Hari ini, An Nuo harus minta maaf pada Mingzu. Ini aturan. Aturan? Putriku baru saja ditemukan, tanpa diperiksa dulu benar atau salah. Langsung disuruh minta maaf? Begini aturan keluargaan? Baiking, kau terlalu membelanya. Gadis kasar dari gunung itu sekarang sudah jadi aib keluargaan. Keluargaan tak akan pernah mengakuinya. Ayah, apa ayah sebegitu membenciku? Aku bukan ayahmu. Namamu bahkan tidak pernah tertulis. Kau bukan keluargaan. Sekarang juga, enyah kau dari sini. An Yuan, dasar bajingan. Nuo itu putri kandungmu. Putri kandung? Anak yang hanya bisa mempermalukan keluarga, lebih baik tidak kuakui. Mingzu, dialah satu-satunya pewarisku, An Yuan. Baiking, lihat dirimu sendiri. Wajahmu seperti orang sekarat. Sampai kapan kau bisa melindunginya? Sihir terkutuk penyerap rezeki. Penyakit ibu separah ini. Pasti ulasannya demi naik kasta. Au. Hawa yang murni ini bisa melindungi ibu. Tapi, aku tetap harus segera menghancurkan sihir ini demi menyelamatkannya. Keluarga An sungguh keterlaluan. Mereka pantas. Aku bisa pergi. Keluarga macam ini juga tidak kuinginkan. Tapi sebelum pergi, ada satu hal yang harus kuselesaikan. Ibu sakitnya separah ini. Hiasan rumah pembawa sial. Sebagai anaknya, sudah tugasku membersihkannya. Jangan sentuh itu. Itu barang antikku. Apa yang terjadi? Kenapa setelah vas itu pecah, napasku malah terasa jauh lebih lega? Kau benar-benar menghancurkannya. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Ya, Tenang saja. Ini baru permulaan. Semua orang yang menyakitimu akan kubuat mereka membayar semuanya satu persatu. Panggil orang. Bawa nyonya ke atas untuk istirahat. Soal si bodoh ini. Hapus rekaman di ponselnya, lalu usir dia pergi. Mulai sekarang. Jangan biarkan orang-orang tidak jelas masuk ke rumah keluargaan. Siapa yang berani kurang ajar sama nona besar keluargaan? dia pikir dia siapa? Putri keluargaan? Nona besar keluargaan kami itu cuma An Mingju. Hah? Kamu memanggilnya nona besar keluargaan? Kamu tidak takut diusir dari keluargaan? Kamu.
Kian Sing. Tak perlu layani mereka. Keluargaan tak berarti. Baik, kemanapun paman guru pergi, aku ikut. Masih bengong saja? Karena ada yang tidak tahu diri, usir saja mereka. Bersama si bodoh ini. Jangan kira karena anan kami tidak punya yang membela. Kalian bisa seenaknya menindasnya. Jangan kira karena anak kami. Anak tanpa pelindung, seenaknya menindasnya. Paman muda, kenapa kamu datang? Anan, siapa yang membuatmu tersakiti? Keluargaan terlalu kuat, tak boleh menyeretnya. Paman muda, Anan tidak apa-apa. Lebih baik paman pulang saja. Di sini aku bisa menanganinya sendiri. Ini urusan internal keluargaan, jadi belum saatnya. Orang luar seperti kamu ikut campur. Keluar. Aku rasa dia itu laki-laki liar yang diam-diam. Digandeng Anuo di luar. Dasar pasangan mesum. Mulut kotor. Tampar mulutnya. Ayah, dia memukulku. Beraninya kamu bertindak di keluargaan. Kamu pikir keluargaan takut padamu. Tuan besaran, pelupa sekali ya. Kita baru sepakat soal tanah timur Bandung tadi pagi. Aku sudah menepati janjiku. Kalau kamu, begini caranya kalian memperlakukan Anan? Ternyata demi membuat ayah memperlakukanku dengan baik, dia sudah membayar harga sebesar ini. Tanah itu sudah atas nama keluargaan. Tertulis hitam di atas putih. Kalau kamu mau menarik ucapan, sudah terlambat. Lagi pula, aku menukarnya dengan tanah. Itu kehormatan baginya. Tanah itu, karena sudah kuberikan padamu, tidak akan kuambil kembali. Cuma sepetak tanah. Aku Yoer masih berani kalah. Tapi aku tidak menyangka. Kalian malah memakai sesuatu yang kuberikan untuk Anan. Demi hidupnya yang tenang, sebagai alat untuk menindasnya. Keluargaan, sombong sekali ya. Yoer, kalau kamu mau cari panggung, ukur dulu dirimu sendiri. Keluargaan kami bisa berdiri. Di Jakarta itu, karena ditopang oleh tuan bangsawan penguasa Jakarta. Melawan keluargaan sama saja melawan tuan bangsawan. Kalau tahu diri, cepat pergi. Tuan bangsawan? Kenapa? Takut? Kau pikir orang sepertimu bisa menemui tuan bangsawan? Kau terbalik. Mau temui aku? Kirim undangan 3 hari sebelumnya. Dan itu pun tergantung moodku. Yoer sepertinya bukan tipe yang suka membual. Dia tampak lebih berkuasa dari tuan bangsawan itu. Membual tanpa mikir, dasar orang lumpuh. Kira siapa? Tuan bangsawan menemuimu? Mimpi saja. Yoer, tuan bangsawan menguasai seluruh jalur ekonomi Jakarta. Bahkan sampai Bandung. Aku sarankan. Sekarang juga kau minta maaf dan pergi. Karena tanah itu, aku masih bisa memaafkanmu sekali ini. Jangan salahkan aku jika aku kasar. Kurang ajar. Dalam 1 menit, berlutut dan minta maaf pada Anan. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberi kalian pengalaman awal. Tentang apa itu hancur lebur. Dasar orang lumpuh. Kau suruh aku minta maaf pada orang gila. Aku ini merasa keluarga. Apa yang batas? Suruh dia berlutut. Ayah, ibu, tolong aku. Mingju, putriku. Lepaskan dia. Ternyata An Mingju adalah putrinya An Siwan dan Sanya. An Siu Yuan. Kau diam saja lihat mereka hina putri kita. Kau masih laki-laki atau bukan? Yoer, kau sudah kelewat batas. Kau pikir keluargaan bisa ditindas enaknya? Kalian semua, kemari. Tutup pintunya. Mau apa kau? Ini rumah keluargaan. Oh, enggak, aku. Ayah, tentu saja untuk hajar anjing. Adik. Mau main game denganku? Game yang sering kumainkan. Di rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak mau. Tapi aku mau main. Tidak, aku tidak mau. Tapi aku ingin main. Seru banget. Lo, Adik, kok bisa tertidur? Mingju, putriku, putri kesayanganku. Anu, dasar racun. Berani perlakukan putriku. Aku akan habisi kamu, An Siyuan. Dia memukul putri kandungmu sendiri, dan kamu cuma diam saja? Yoer, Anuo, kalian berdua benar-benar sudah keterlaluan. Lawan putriku, lawan keluargaan. Lawan tuan. Aku lapor sekarang. Akan kubuat kalian mati tanpa kuburan. Paman muda, tuan bangsawan yang dia sebut itu memang sehebat itu ya? Mereka tidak akan menyakitimu, kan? jangan takut, Paman lindungi. Jangan salahkan aku.
Telepon ini tersambung langsung ke jalur pribadi Tuan Bangsawan. Sekarang juga kamu telepon dia. Sebelum lonceng tengah malam berbunyi. Kalau kamu belum juga mendatangkan Tuan Bangsawan untuk membelamu, aku tidak keberatan membereskan sampah atas namanya. Yo kamu memang berani. Awalnya, demi tanah, aku beri kesempatan. Kamu harus berlutut dan minta maaf pada putriku. Sujud. Aku tunjukkan siapa Tuan. Waktumu tidak banyak lagi. Tunggu saja. Aku akan langsung menelepon Tuan Bangsawan sekarang. Sombong. Tunggu mati saja. Jadi ternyata selama ini, mereka selalu di depan mataku. Bermain api di belakangku. Selama ini hidupku cuma lelucon belaka. Bu, Maksud Tuan Yo, apakah kerjasama bisa berlanjut? Tergantung performa keluarga Wang berikutnya. Dan apakah Jakarta cukup tenang? Kamu jangan cari masalah dulu, ya. Tenang saja, aku tahu mana yang penting. Halo, Tuan Bangsawan. Ini aku, An Siwiwan. Tolong selamatkan aku. Ada orang menerobos masuk ke rumahku, memukuli putriku, dan mau menghancurkan keluarga An. Mereka sama sekali tidak memandangmu. Kalau saja, sebelum lonceng tengah malam berbunyi kau belum tiba, mereka akan menghapus keluarga Wang dari Jakarta. Setan mana yang cari mati? Berani sentuh orang yang kulindungi di Jakarta? Yo apa? Apa katamu? An Siwiwan, dasar bajingan. Dengar baik-baik, sebelum aku tiba. Jangan sekali-kali memprovokasi Tuan Yo. Aku segera ke sana. Siapkan mobil. Cepat ke kediaman keluargaan. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau minta maaf pada Anan sekarang, aku masih bisa mengampunimu. Demi An. Kalau tidak kenapa? Kau sudah diambang maut masih keras kepala. Tak usah tunggu Tuan Bangsawan. Aku antar sekarang. Bersama si idiot yang kau lindungi ini, ke alam baka. apa kartu asnya? Atau hanya gertak? Kalau benar-benar tidak bisa, aku hanya bisa memakai jurus terakhir. Membawanya pergi paksa dari sini. Jangan takut, aku di sini. Bajingan, cepat hentikan. Tuan Bangsawan. Kau akhirnya datang. Cepat, dia ini Yoer. Diam. Aku Wang Jianceng bangun semua susah payah. Sedikit perhatian Tuan Yo. Semua kau hancurkan, dasar bodoh. Bahkan jika kau mati 10.000 kali, tetap tidak akan cukup. Tuan Yo. Saya Wang Emoyu Lalai. Saya terlambat 1 langkah. Maafkan saya, orang bodoh ini mengganggu Anda. Tuan Bangsawan malah minta maaf padanya? Siapa sebenarnya Yoer ini? Saya tidak percaya. Tuan Bangsawan, dia cuma orang pincang. Dia tak pantas diperlakukan begini. Siapa dia? Diam. Serangga rendahan. Berani mempertanyakan Tuan Yo? Keluargaan itu apa? Berani-beraninya melawan atasan. Siwiwan, Mama, kenapa ibu turun? Tuan Yo, Nyonya An, soal malam ini, keluarga An bersalah pada Nuo dan juga sudah menyinggung Anda, ayah dan anak An Siwiwan. Serakah, pantas dihukum. Tapi tanah An, bahkan bisnis inti An Group, kalau ditelusuri asal-usulnya, adalah warisan keluarga Bai. Mama, apa maksud ibu? Saya Baiking tidak becus menjaga warisan keluarga. Nuo menderita. Saya tak minta maaf untuk keluargaan. Saya hanya mohon, demi warisan keluarga Bai. Dan demi Nuo, mohon Anda berbaik hati. Tolong sisakan sedikit peninggalan untuk keluarga Bai. Saya akan tetap di sini. Saya akan menjaga warisan yang seharusnya menjadi milik Nuo sampai suatu hari nanti dia kembali dan mengambil semua haknya. Ternyata selama ini Mama bertahan. Dia bertahan demi menjaga fondasi untukku. Selama keluargaan tidak menggangguku lagi. Dendam masa lalu bisa kutunda dulu. Tapi bisnis keluargaan pasti akan kuambil kembali dengan tanganku sendiri. Paman muda, aku lelah. Ayo pulang. baik. Wang Jianceng, Tuan Yo, silakan beri perintah. karena Nyonya An sudah bicara, aku beri muka ini. Untuk keluargaan, masalah ini selesai. Setelah ini, terserah Anan mau bagaimana. Bereskan semuanya di sini. Aku tak ingin ada yang mengganggunya lagi. Terima kasih, Tuan Yo. Terima kasih, Nyonya An. Wang Emoyu paham. Akan kubreskan semuanya. Anan, ayo pulang. HM. Nuo, tenanglah. Aku akan jaga aset terakhir keluarga kita.
Sudah bangun? Tidurmu nyenyak? Paman muda, sejak kapan dia di sini? Aku tadi. Aku tidak mengigau aneh, kan? Tidak ngiler, kan? Paman muda, kenapa datang ke sini? Ya ampun. Badan ini lebih bagus dari ilustrasi di buku peninggalan guru. Lebih bagus dari gambar-gambarnya. Aku ingin menyentuhnya. Paman muda, kau. Kancing bajumu terbuka. Biar Anan bantu kencangkan. Otak kecilmu mikir apa, sih? Kenapa wajahmu merah sekali? Tidak apa-apa. Anan cuma ingin bantu. Nona An, sarapan sudah siap. Maaf, Tuan Muda, Nona Anan, saya. Saya tidak melihat apa-apa, silakan lanjutkan. Paman muda, Anan mau cuci muka dulu. Sampai jumpa, Paman muda. Tuan Muda. Perasaan Tuan terhadap Nona Anan bukan sekadar penyelamat nyawa. Kan? Lihat saja kalian barusan, sungguh. Pasangan yang ditakdirkan bersama. Kamu terlalu banyak bicara. Siapkan semuanya. Hari ini Yosun pulang. Aku akan membawa Anan menemuinya. Baik, Tuan Muda. Mungkinkah perasaanku pada Anan sebenarnya adalah cinta? Anan, sebentar lagi aku akan membawamu bertemu seseorang. Dia keponakanku. Seumuran denganmu, namanya Yosun. Yosun, Jangan khawatir, meskipun dia sedikit ugal-ugalan. Tapi hatinya tidak jahat. baik. Antarkan Nona An ke kamar 306 dulu. Baik, Tuan Yo. Paman muda, kamu tidak menemani Anan naik? Patuhlah. Aku masih ada urusan kecil, akan segera kembali. Biarkan Yo Cheng menemanimu naik dulu. Tidak, Om Yo Cheng. Harus menjaga paman muda. Paman muda, kalau begitu cepat kembali. Anan sendirian. Pasti akan takut. Baik. Aku akan secepatnya. Ayo. Berpura-pura konyol putih dan manis, sangat lelah daripada pergi ke gunung bersama guru untuk menangkap monster. Tulangku sampai pegal semua. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Zaman sekarang, tekanan kerja paparazzi sampai seberat ini? 5 tahun tidak pulang, sejak kapan Bandung? Punya gadis seberbakat ini? Wajahnya, auranya. Itu bisa membunuh setengah dari apa yang disebut wajah hiburan. Hei, matamu buta ya. Maaf, aku tidak sengaja. Jika Anda menangkap seseorang, Anda ingin pergi. Apakah Anda tahu betapa mahalnya tas itu? Aku benar-benar tidak sengaja. Hari ini, cocok untuk membela kebenaran. Ini edisi terbatas. Kamu pikir kamu imut? Lihat dong caramu jalan. Jika Anda kehilangan uang hari ini, Anda tidak ingin pergi. Pak, tolong lepaskan tangan Anda. Biaya pembersihan bisa saya ganti, tapi tolong jangan sentuh-sentuh. Bersihin? Mimpi. Harus ganti rugi sesuai harga aslinya. Pindahkan sial. Tenggorokanku sakit sekali. Sialan. Celanamu jauh lebih sial lagi. Pak, sepertinya keberuntunganmu hari ini sedang buruk. Perlu saya panggilkan manajer hotel untuk membantu membersihkannya? Atau Anda urus sendiri saja dulu. Kenapa hari ini? Sungguh sial luar biasa. Hitung anakmu beruntung. Lain kali jangan sampai ketemu lagi. Menyebalkan. Orang macam apa ini? Dia. Harusnya nggak ada hubungannya sama dia, kan? Paman muda,
Kamu ini baru kabur dari lokasi syuting mana? Aduh, paman muda, kamu nggak ngerti. Aku sekarang ini lumayan low. Bintang idola level jutaan, repot kalau sampai dikenali orang. Paman muda, kamu ini sedang jatuh cinta ya? Romantis banget. Seriusan, paman muda? Kamu sekarang benar-benar lagi kasmaran. Bidadari mana yang turun dari langit menyelamatkanmu? Nanti pas ketemu. Sopan ya. Aku kan sudah pasti bisa dipercaya. Jujur aja paman muda, tadi di depan pintu, aku lihat perempuan yang kelihatan seperti peri. Auranya luar biasa. Sekarang aku paham banget perasaanmu. Serius paman muda, kalau tadi kamu bareng aku. Serius deh, kamu pasti bakal ngerasa indah banget, cantik. Kayaknya kamu emang gak lapar. Yo Cheng, dorong aku masuk, Anan pasti sudah menunggu. Baik, tuan muda. Tadi cuma bengong, lupa minta kontak. Atau foto bareng, gagal manuver. Tunggu, paman muda. Anan itu, jangan-jangan calon bibi muda aku? Aku belum siap loh. Jangan panggil sembarangan. Anan masih muda. Nanti kalau masuk, hargai dia. Terus, jangan ngomong sembarangan begitu masuk. Anan belum tahu kondisi aku yang sebenarnya. Jangan sampai bocor. Paman muda, dari sini ke sana itu cuma beberapa meter. Kamu nyebut Anan sampai 800 kali. Dia kan cuma gadis kecil yang agak lambat mikirnya. Kalaupun dia bisa dengar suaramu, apa yang bisa dia ngerti? Kalau kamu berani meremehkannya, aku patahkan kaki anjingmu. Ini 100 juta, anggap saja uang jajanmu. Paman muda, kenapa repot-repot sih? Aku jamin. Aku jamin, aku Yosun hari ini jadi orang bisu. Kata yang tak boleh diucap, tak akan keluar sepatah pun. Kalau tidak, album baruku tidak akan laku. Nah, gitu dong. Ayo. Aku mau lihat sendiri, siapa sih Anan ini? Orang suci macam apa sampai bisa bikin paman muda kita yang dingin itu tergila-gila begini? Lama menunggu ya. Tadi ada halangan di jalan. Mawar putih. Cantik sekali. Ini pertama kalinya ada yang memberiku bunga. Kamu suka? Anan suka. Terima kasih, paman muda. Yosun, lama sekali. Cepat masuk dan beri salam. Halo, aku Yosun. Ini, Tidak mungkin. Ternyata dia. Kok bisa secepat ini? kamu. Paman muda. Kakak ini tampan sekali. Anan mau keluar sebentar. Mau bisik-bisik sama dia. Sebentar saja. Boleh tidak? Boleh, jangan pergi terlalu jauh. Kakak Yo Cheng. Tolong pegangkan ini. Yo Cheng. Apa aku sudah tua ya? Perempuan zaman sekarang. Apa mereka lebih suka cowok muda yang energik dan rapi seperti itu? Kakak Yo Cheng. Tolong pegangkan ini. SSST. Aku lepas, tapi kamu janji jangan teriak. Dengar tidak? Kalau kamu berani teriak, nanti suara kamu fals selamanya. Aku bersumpah. Napasku sesak, caramu bicara, juga bukan seperti anak 3 tahun. Paman mudaku bilang IQ kamu cuma 3 tahun. Dia bohong padaku. Kamu tidak kelihatan seperti itu sama sekali. Aku ngerti. Paman mudamu takut kamu diganggu, makanya bilang IQ-mu rendah. Wah, akal paman mudaku ini benar-benar luar biasa. Ini sih gila-gilaan. Benar-benar posesif sama istrinya. Tante muda, kamu pasti capek banget. Pura-pura sampai seperti itu demi aktingku dan paman muda. Tenang, mulai sekarang aku jadi penjaga cintamu dan paman muda. Aku jamin rahasia ini aman. Mati-matian aku tutup. Apa tante muda? Yosun, dengarkan aku dulu. Hubunganku dengan paman mudaku tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku ngerti kok. Tadi aku dengar dari Yo Cheng. Kalian berdua mesra-mesraan di dalam kamar. Aku cuma mau tanya satu hal. Kalian berdua itu, kami tidak melakukan apa-apa. SSSD, tidak perlu dijelaskan lagi. Aku ngerti. Aku cuma bagian dari permainan kalian berdua, kan?
tahu biasanya. Setidaknya dia sama sekali tidak sadar kalau aku cuma pura-pura. Dia malah nutupin semuanya. Biarin aja. Nanti kalau ada kesempatan, aku jelaskan pelan-pelan. Dia sama sekali tidak sadar kalau aku berpura-pura. Malah dia yang bantu tutupi. Biarkan saja. Nanti ada waktu, baru jelaskan pelan-pelan. Sini Anan, coba ini. Kamu kan suka yang manis-manis. Makasih, Paman Muda. Paman Muda makan juga. Ini enak banget. Iya, makasih Hanan. Kalian berdua ini, pasangan yang suka pamer kemesraan. Tolong dong, bisa hormati tema acara hari ini nggak? Kalau aku nggak salah ingat, hari ini harusnya acara sambutan untukku kan? Kalian udah mikirin perasaan aku si lajang kece ini belum? Udah mikir perasaan makanan? Serba asam gara-gara kalian. Anan sekarang butuh orang yang jagain. Kamu makan yang tenang. Paman, biasanya kan paman paling sayang aku. Halo. Situasinya aku paham. Oke, aku langsung ke sana sekarang. Anan, ada urusan di kantor. Aku harus pergi bereskan dulu. Iya, Yosun, kamu jagain Anan baik-baik. Temenin Anan makan di sini. Kalau udah selesai, antri dia pulang. Ingat, jangan keluyuran kemana-mana. Tenang aja, paman. Bibi muda ini biar aku yang urus. Dijamin bakal aku jagain. Sempurna total. Hehe. Aku pergi dulu. sudah cukup, sandiwaranya selesai. Kita beres-beres lalu pulang. Jangan buru-buru, paman muda. Malam yang indah baru saja dimulai. Ayo, aku bawa kamu ke tempat yang seru. Kenapa tiba-tiba aku punya firasat buruk? Anan, kalau kamu merasa berisik, istirahat dulu di sini. Aku mau joget sebentar, nanti langsung balik dan antar kamu pulang. Dadah. Kamu, jangan pergi sembarangan. Hei, Paman muda, tolong. Cepat selamatkan aku. sial besar. Celaka. Minggir, biar aku masuk. Kalian tahu siapa aku? Anu. Dasar bodoh, ngapain kamu datang ke tempat beginian? Jangan-jangan kamu salah masuk pintu? Berhenti! Ini bar Emu Cheng. Di dalam ada ruang VIP. Isinya cuma orang kaya dan berkuasa. Bukan tempat sembarangan. Apalagi orang yang pikirannya sedang kacau sepertimu. Nona, apa perlu bantuanku untuk mengusir wanita ini? Tentu saja. Sekarang juga, usir dia keluar. Emu Cheng kalian ini katanya tempat hiburan terbaik di Bandung. Jangan asal masukkan orang, bisa menurunkan kelas tempat ini. Kalau sampai membuat tamu lain ketakutan. Apa kalian berani tanggung jawab? Benar juga. Memang tidak sembarang orang boleh masuk ke sini. Apalagi orang sepertimu yang keluarganya sudah bangkrut. Sekarang cuma pura-pura bergaya di sini. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga So sudah tidak dianggap ada lagi, kan? Anu, kamu sudah tidak gila? Urus saja sesuai prosedur kalian. Jangan sampai dia mengganggu tamu yang lain. Baik, Nona An. Hei, kamu, Hahaha, ayo minum. hentikan. Bibi muda, akhirnya kamu datang. Mereka berdua menggangguku. Wah, ada cantik lagi. Gimana? Juga mau dengan sukarela? Ikut main sama kami? Kalau gitu, kami tidak akan sungkan lagi, hahaha. Bagaimana kamu bisa terlibat dengan mereka? Bibi muda, aku salah masuk ruangan.
Ikut aku. Ya. Hei, hei, pergi? Tidak semudah itu. Utang taruhannya. Belum juga dilunasi. Kalah, lalu mau kabur? Taruhan apa? Gampang. Sekali kalah, lepas satu helai baju, atau minum satu gelas. Pemuda tampan ini masih utang 10 gelas pada kami. Karena kamu mau bela dia, bagaimana kalau kamu juga ikut main? Kita bikin taruhan yang lebih besar, hahaha. Di kartu ini ada 100.000 tanpa PIN. Cukup untuk membayar semua pengeluaran kalian malam ini, plus uang ganti rugi mental. Orangnya, aku bawa pergi. Wah. Anuo. Lama tidak bertemu. Baru datang saja sudah buru-buru pergi? Teman lama, mengobrollah dulu. Lepaskan aku. Seharusnya, pada jam segini, Yosun sudah mengantar Anan pulang ke rumah. Berhenti. Anan ada di sini. Periksa. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cepat. Ambil saja. Kembalikan. Apa? Mau menelepon minta tolong? Mau menelepon siapa? Yoer? Terima kasih padamu. Tanpamu. Yang begitu mudah terpancing, mana mungkin perempuan murahan ini jatuh ke dalam perangkapku semudah ini? Jiai, ku peringatkan, kalau kamu sentuh rambutku saja, ayah dan pamanku tak akan biarkan. Aku memang tidak berani menyentuhmu, Tuan Muda Yo. Tapi dia, Perempuan murahan yang mempermainkanku. hari ini pasti ku hajar. Bawa Tuan Muda Yo tersayang kita ke kamar sebelah, kunci di sana, sebelum urusanku selesai. Jangan biarkan dia keluar menghalangi. Baik, Tuan Muda Jia. Jiai, lepaskan aku. Jiai, berani sentuh bibiku, urusanku belum selesai. Pergi. Lepaskan bibiku. Anuo, selama ini kamu pura-pura bodoh dan mempermainkanku di telapak tanganmu. Sekarang malah mendekat pada Yoer si pincang itu, melemparkan dirimu padanya. Membuatku jadi bahan tertawaan sebandung. Hari ini, akan kutunjukkan padamu. Akibatnya kalau berani macam-macam denganku, Jiai. Jiai, kalau kamu sudah tahu, aku adalah nona besar keluargaan, seharusnya kamu juga paham. Kekuatan keluargaan jauh di atas Jia. Sentuh aku. Keluargaan tidak akan pernah tinggal diam. Nona Anuo, berhentilah bersandiwara. An Mingju sudah lama memberitahuku. Kalau dia anak kandung An, Kamu cuma seorang anak buangan keluargaan. Dia sudah berjanji. Selama bisa lenyapkanmu, keluarga Jia akan dapat dukungan penuh dari keluargaan, dan langsung naik kasta. Anuo, ruangan ini memang khusus disiapkan untukmu. Ada apa ini? Kenapa kepalaku pusing sekali? Kekuatanku tidak bisa keluar. Kamu licik begini, apa kamu pikir aku tidak akan berjaga-jaga? Aku sudah menaruh asap bius di ruangan ini sejak tadi. Lihat, kamera sedang merekam. Sebentar lagi, akan ada beberapa pria masuk dan memberimu pelayanan spesial. Besok, video ini akan disebarluaskan. Tapi, sebelum mereka puas, aku harus puas dulu. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Selanjutnya, Kamu nikmati saja merintih di bawah tubuhku. Paman muda, kamu di mana? Berani. Lepaskan aku. Dasar brengsek. Hentikan. Siapa sih? Mengganggu kesenanganku saja. Paman muda, tolong aku. Anan jangan takut, paman muda di sini. Ayo kita pergi dari sini. Sisakan nyawanya. Aku ingin dia hidup menderita daripada mati. Paman muda, akhirnya kamu datang. Anan sangat ketakutan. Anan, jangan takut, paman muda di sini. Kita pulang sekarang ya. Yoer. Panas sekali, tidak tahan.
Kenapa badanmu panas begini? Kamu telah diracuni obat. Panas. Panas sekali. Paman muda. Anan panas banget. Kumohon, tolong aku. Tolong aku ya. Anan, tahan sedikit lagi, kita sudah hampir sampai. Cepat, 5 menit. Dalam 5 menit harus sampai di villa. Baik, Tuan Muda. Sudah terekam jelas semua? Terutama si jalang birahi itu, yang merangkak ke pelukan pria? Tenang saja, Nona An. Sudut kamera pas, gambar jernih. Close-up penting semua sudah diambil, dijamin heboh. Bagus. Besok pagi, aku akan pastikan Anuo mabuk di bar tengah malam, tidak tahan di dalam mobil mewah. Merayu omong berduit, beritanya menyebar ke seluruh Bandung. Anuo, jangan salahkan aku kejam. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa harus kembali dan merebut milikku? Kamu memang pantasnya membusuk di lumpur. Anan, tunggu sebentar. Aku segera panggil dokter. Untukmu. Jangan pergi. Panas banget. Tolong aku. Menolongmu? Anan, lihat baik-baik. Siapa yang ada di hadapanmu sekarang? Aku tahu. Kamu. Kamu Yoer. Paman muda. Kumohon. Tolong aku. Kumohon. Aku benar-benar tidak tahan. Anan. Ingat malam ini. Ingat siapa aku. Mulai sekarang. Kamu milikku. Semua berita terkait. Foto-foto. Baik online maupun offline, hapus semuanya sampai bersih. Aku tidak mau mendengar kabar sekecil apapun bocor. Tidak peduli berapapun harganya. Anan. Mulai sekarang, akulah yang akan menjaga duniamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun. Kenapa sakit sekali? Jangan pergi. Kamu Yoer. Paman muda. Ya ampun. Tadi malam aku diberi obat. Lalu, sepertinya aku memaksa Yoer. Aku memerkosanya. Gawat-gawat. Anuo, apa kamu sudah gila? Itu Yoer. Halo. Paman Guru Muda, aku baru saja menemukan. Ternyata kemarin malam itu ulah Jiayi dan Aninju. Anda tidak apa-apa. Di mana Anda sekarang? Aku ke sana sekarang. Oh, aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tapi, cepat jemput aku sekarang juga. Ke rumah An Minju. Sudah waktunya untuk menemukan pelakunya. Untuk menuntaskan semuanya. Ya, segera sampai. Kabur. Perempuan durhaka ini. Berani-beraninya pura-pura bodoh dan mempermainkan kita semua.
Aku akan mematahkan kakinya saat dia kembali. Wajah keluarga An sudah dia permalukan habis-habisan. Semua sudah berkumpul. Memangnya sengaja menungguku pulang untuk membalas sidang pengadilan buatku? Kau masih punya muka untuk pulang? Bagaimanapun juga, ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh pulang? Tidak seperti sebagian orang. Menempati sarang orang lain, seharusnya punya tahu diri. Kalau bukan karena Mingju memberitahuku, aku akan terus dibohongi olehmu. Kau tidak hanya pura-pura bodoh. Juga bergaul sembarangan, memalukan. Wajah keluarga An sudah habis dipermalukan olehmu. Lihat saja sendiri. Kalau ku bilang semua ini ulah putri kesayanganmu, An Mingju yang menjebakku, kau percaya? Bukti sudah jelas, kau masih membantah? Mingju itu baik hati. Mana mungkin melakukan hal seperti ini? Sudah ku bilang, penjelasan hanya untuk orang yang mau percaya. Hatimu sudah berat sebelah, sampai ke ujung dunia. Apapun yang kukatakan, kau tak akan percaya. Tapi hari ini aku datang bukan untuk meributkan hal sepele seperti ini. Aku datang untuk mengambil kembali milikku, Anshi Group. Kau sudah melakukan hal memalukan seperti ini. Aku saja belum langsung mengusirmu dari keluargaan. Hubungan ayah anak, kau berani inginkan Anshi Group? Aku belum mati. Ayah, kau memang belum mati, tapi aku sudah menemukan surat wasiat kakek untukku. Kian Sing. Surat wasiat itu jelas. Ini kotak simpanan yang kakek tinggalkan di bank sebelumnya. Dibuka setelah 20 tahun. Wasiat itu menyatakan Anshi Group diwariskan kepada Anwo. Aku pulang hari ini untuk mengambil alih Anshi Group. Tidak mungkin. Ayah, yang dia katakan pasti palsu. Mana mungkin kakek mewariskan perusahaan kepada orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa? Atas dasar apa dia? Siwan, anak ini hilang sejak kecil, tidak punya jasa apapun untuk keluarga. Begitu kembali, dia langsung ingin merampas semua milik Mingju. Ini benar-benar tidak adil. Selama bertahun-tahun, aku dan Mingju sudah berkorban banyak untukmu dan keluarga ini. Kalau kau memberikan perusahaan itu padanya, hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Benar-benar seperti ibunya. Begitu juga anaknya. Dasar tidak tahu sopan santun. Bermimpi yang bukan-bukan. Apa kalian lupa? Anshi Group itu bermarga Bai. Hanya aku dan ibuku yang punya darah keluarga Bai. Keluarga Bai sudah lama tidak ada. Ibumu juga sudah sekarat. Berani-beraninya kamu. Kamu berani main tangan padaku? Coba sentuh dia, keluargaan. Yoer, kenapa kamu datang? Bocah, sudah puas mainnya lalu mau kabur? Diam-diam pergi. Aku khawatir padamu, jadi aku ikut mengawasi. Ada yang mengganggumu? Kakimu, kamu bukan lumpuh? Sejak kapan aku bilang padamu aku lumpuh? Siapa yang dekat, itulah yang menular. Anwo, lihatlah orang-orang di sekitarmu. Penuh kebohongan, asal-usul tak jelas. Bagaimana aku bisa tenang? Menyerahkan An Corporation padamu? Anwo, kamu diam saja melihat orang luar. Berbuat semaunya di rumah ini? Apa kamu sudah tidak punya aku sebagai ayahmu? Tenang saja. Ke depan, tak akan ada An Corporation. Hanya Bai Corporation. Paman muda. Udara di sini membuatku mual. Ayo pergi. Tunggu. Karena kamu begitu ngotot, 3 hari lagi, An Corporation menggelar rapat umum pemegang saham tahunan. Kalau saat itu kamu bisa Meyakinkan lebih dari separuh pemegang saham untuk mendukungmu. aku akui kelayakanmu. Kamu boleh ikut mewarisi An Corporation. Xiu Yuan, kamu gila. Ayah, tidak bisa. Sudah, aku sudah putuskan. Aku ingin lihat seberapa hebat sebenarnya dia. Aku tidak setuju. An Corporation memang milikku. Kalau tidak terima, silahkan tempuh jalur hukum. Kalau kalian tetap memaksa tinggal di sini, kalian hanya bisa jadi buruhku. Anwo, tunggu saja ya. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Paman muda, kakimu itu di rumah sakit mana? Pasang kaki palsunya? Teknologinya bagus sekali ya. Persis seperti asli, jalannya juga tidak kelihatan. Sekarang teknologi sudah secanggih ini ya. Anan, jangan main-main. Aku pegang ya, aku pegang. Kan bukan asli. Pegang sebentar kenapa? Pelit sekali.
Sudah, pertanyaanmu selesai. Sekarang giliranku bertanya. Kenapa pura-pura bodoh? Terus tadi pagi. Kenapa pergi diam-diam tanpa bilang apa-apa? Itu bisa dijelaskan. Kalau begitu jelaskan baik-baik. Sebenarnya ada apa? Anan, Kalau aku bilang, tadi pagi aku terbangun karena ciumanmu. Kamu percaya? jangan banyak bergerak. Paman muda, Ka, kakimu. Sejak kapan aku bilang langsung padamu? Kalau kakiku palsu? Terus, 3 tahun lalu kamu menyelamatkanku di kaki gunung. Kamu itu gadis yang cerdas dan pemberani. Kenapa? Sekarang malah jadi malu-malu? Jadi selama ini kamu sudah mengenaliku? Waktu itu badanmu penuh darah, aku kira. Aku tentu ingat kamu. Matamu masih seterang dulu. Hanya saja saat aku menemukanmu. Kamu sudah jadi gadis bodoh. Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Maaf ya, aku tidak seharusnya membohongimu. Aku hanya takut bertemu orang jahat. Paman muda, tenangkan dirimu. Anak kecil yang nakal. Berbohong lalu kabur diam-diam. Harus menerima hukumannya. Setelah semalam dan sekarang, kamu seharusnya tidak memanggilku paman muda lagi. Hei paman muda, kapan kamu pulang? Ada apa, anak manisku? Kamu merindukanku? Aku punya kejutan besar untukmu. Oh, kabar baik apa? Biar ku tebak. Apakah para pemegang saham An Corporation sudah ditaklukkan semua oleh anak kita? Bukan itu. Kalau ku beritahu sekarang, bukan kejutan lagi namanya. Pokoknya tunggu sampai kamu pulang. Ah, apa yang kamu lakukan? Anan. Berapa banyak An Minju membayar kalian? Lepaskan aku. Aku bayar kalian 2 kali lipat. Jangan banyak omong. Kami kesini bukan demi uang, tapi demi nyawamu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu diri. Terus saja mengejar Yoer dan menghalangi jalan orang lain. Bagaimana keluarga Jia bisa hancur dalam semalam? Itu semua rencana dia. Bagus sekali kamu, Yoer. Tega-teganya membohongiku selama ini. Aku selalu mengira kamu itu yatim piatu yang tidak punya rumah. Padahal aku sudah berencana menikahimu selamanya. Lepaskan. Aku cari dia. Jangan lepas dia. Cepat sumpal mulutnya. An Minju. Kuduga kau di sini. Berani bertindak, tak berani muncul? Atau kau juga merasa dirimu seperti tikus got yang tidak pantas melihat cahaya? Kakakku tersayang, sudah di ujung tanduk masih juga keras kepala. Kakakku tersayang, setelah berputar-putar, hari ini, akhirnya kau jatuh juga ke tanganku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang keras kepala dan memaksa dirimu ke jalan buntu. Ini kejahatan. Kau memberiku kesempatan? Atas dasar apa keluarga An jadi milikmu? Atas dasar apa kau selalu berdiri lebih tinggi dariku? Aku tidak terima. Apa sebenarnya kekuranganku dibanding kau? Tidak bagus. An Minju ternyata sudah bersiap. Ilmunya gagal lagi. An Minju, ku peringatkan jangan main-main.
Berhenti sekarang masih belum terlambat. Kakak, hari ini aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Hentikan. Berani kau menyentuhnya. Pasti kubuat kau menyesal lahir ke dunia. Yoer, ternyata kau begitu peduli padanya. Demi dia, kau bahkan rela kehilangan nyawamu. Dengarkan aku, An Minju. Apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan. Uang, kekuasaan, status. Semuanya bisa kuberikan padamu. Kalau ku minta semua hasil kerja kerasmu belasan tahun ini, apa kau juga rela? Bisa. Grup atas namaku, saham, dan seluruh asetku. Sekarang juga bisa kutandatangani dan kusahkan padamu. Tidak kusangka, di hatinya aku ternyata sepenting ini. Yoer, demi dia. Kau rela lakukan apa saja. Justru ku buat kau kecewa. Yang tak ku dapat, dia tak akan dapat. Hari ini, ku buat kau lihat dia mati di depanmu. Dia menelepon polisi. Dia mengulur waktu. Hari ini datang, tak berniat pulang hidup. Anan. Anan, jangan takut, aku datang menyelamatkanmu sekarang. Anan. Paman muda. Paman muda, akhirnya kau sadar, tapi aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Maaf, aku terlalu panik. Paman muda, tenang saja. Orang-orang yang menyakitimu itu sudah ditangkap polisi. Di mana Yoer? Paman muda, pulihkan dulu kesehatanmu. Katakan di mana Yoer sekarang. Paman muda melarangku memberitahumu kondisinya. Dia menyuruhku merawatmu dulu. Kalau kau tidak bilang, aku cari sendiri. Baiklah, paman muda menghirup terlalu banyak asap demi menyelamatkanmu. Sekarang koma di Icu. Bagaimana bisa seperti ini? Aku kira yang kuhadapi adalah ujian hidup dan mati. Ternyata ini ujian cinta. Aku pikir perhitunganku akurat. Tapi nyatanya aku tetap jatuh cinta padamu. Yoer, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku setelah aku mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tetap membohongimu. Mengintip rahasia takdir memangkas umur. Setelah kita bersama, aku tidak berani meramal sembarangan karena aku takut. Kita tidak bisa menua bersama. Yoer, aku bahkan belum menikah denganmu. Aku belum sempat mengatakan langsung bahwa aku juga menyukaimu. Masih banyak hal yang belum kita lakukan bersama. Cepatlah bangun, kumohon. Paman muda. Anan takut. Kamu jangan tinggalkan Anan. Ya? Anan, jangan nangis. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku barusan dengar kamu bilang mau nikah sama aku. Nggak boleh ingkar. Kamu akhirnya sadar juga. Iya, aku mau nikah sama kamu. Anan nggak akan ingkar. Hadirin yang terkasih, hari ini kita berkumpul di sini, di hadapan Tuhan dan para saksi, untuk melangsungkan pernikahan suci Antara Tuan Yoer dan Nona Anuo. Tuan Yoer, apakah kamu bersedia mengambil Anuo sebagai istri? Mulai hari ini, dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kamu akan selalu mencintainya, menghargainya, setia kepadanya, sampai selama-lamanya? Ya, aku bersedia.
Nona Annuo, apakah kamu bersedia menikah dengan Youer sebagai suami? Mulai hari ini, dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kamu akan selalu mencintainya, menghargainya, setia kepadanya, sampai selama-lamanya? Ya, aku bersedia. Semoga Tuhan memberkati cinta kalian. Aku umumkan mulai hari ini. Resmi menjadi suami istri. Pengantin pria, silakan cium. Pengantin wanitamu.